أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Rabbul Alamin karena nikmat dan karunia Allah yang tak terhingga jumlahnya, yang selalu dilimpahkan kepada kita, nikmat iman dan Islam, dan nikmat berada di jalan yang lurus. Alhamdulillah, nikmat dan karunia Allah agar senantiasa bersama kita dalam setiap keadaan, dan marilah kita senantiasa berusaha untuk mempertahankan nikmat besar ini, nikmat iman dan Islam. Kemudian kita diberi keistiqomahan sampai datangnya kematian nanti. Jemaah yang dimuliakan Allah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas hakikat sabar. Malam ini insyaallah kita akan mempertajam pembahasan masalah hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahyal qalbu." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika dia rusak, maka semua jasad pun akan menjadi rusak. Itulah dia hati." Hadis muttafaqun alaih. Di dalam jasad kita ini, di dalam tubuh kita, hati adalah raja. Sementara jasad kita adalah pelaksana apa yang diperintahkan oleh hati. Maka suatu perbuatan tidak akan terlaksana, bahkan tidak akan mencapai kesuksesan apabila tidak bersumber dari kehendak dan niat yang kuat. Oleh sebab itu, jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita memberikan perhatian yang besar terhadap hati kita dan mengarahkan hati kita kepada kebenaran, memperbaikinya, mengisinya
sehingga hati kita itu memerintahkan seluruh anggota jasad kita untuk senantiasa melakukan kebaikan dan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara mengucapkannya harus kita betulkan ya. Pakai Q, qalbu, bukan kalbu. Tahu bedanya kan? Qalbu hati, kalbu anjing. Kaf dengan qaf. Kalau bahasa anak-anak guguk. Di qalbuku, jangan bilang kalbuku. Ya. Macam-macam hati. Hati itu ada 3 macam. 1, hati yang hidup. 2, hati yang mati. 3, hati yang hidup tapi sakit gitu. Kita bisa merasakan hati kita nanti bagian yang mana. Yang pertama adalah hati yang hidup dan sehat. Hati yang hidup dan sehat adalah hati yang bersih, adalah hati yang tidak mati, adalah hati yang tidak sakit, di mana hati yang hidup ini akan membawa keberuntungan bagi seseorang baik di dunia maupun di akhirat nanti. Apalagi di akhirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada suatu hari nanti, yakni di akhirat, harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang hidup, sehat, bersih disebut dengan qalbun salim. Ya, sering dengar ungkapan qalbun salim. Artinya hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang hidup lagi sehat. Kebanggaan dan kebahagiaan hidup di dunia ini adalah memiliki harta dan anak-anak. Tidak percaya? Mari kita buktikan. Bahkan orang tua menyekolahkan anak sampai menguliahkannya dengan harapan agar hidupnya lebih baik dari kehidupan orang tuanya. Atau sebahagian dari para pelajar rajin belajar baik di bangku sekolah maupun melanjutkannya ke bangku perkuliahan dengan niat dan maksud suatu saat nanti akan sukses. Bahkan ada yang merencanakannya akan jadi pegawai. Seseorang menuntut ilmu, bekerja keras, ingin mencapai kebahagiaan hidup. Tidak mungkin, terutama seorang laki-laki, karena dalam ayat ini banun artinya anak laki-laki.
Tidak berguna lagi nanti anak laki-laki dan juga harta. Laki-laki karena dia adalah pemimpin, seorang anak laki-laki di antara sekian anak-anak yang dimiliki oleh orang tua, dididik dengan baik, bahkan dengan susah payah orang tuanya mendidik, menyekolahkan anaknya dengan maksud suatu ketika nanti bisa menjadi pemimpin bagi adik-adiknya, bisa berguna bagi bangsa dan agama. Seseorang telah berusaha maksimal di bangku pelajaran sehingga dia menjadi pintar, minimal bisa melewati setiap jenjang pendidikannya dengan baik dan lulus. Kemudian dia beranjak kepada bangku perkuliahan, dan di antara mereka sambil kuliah ada yang menikah, tetapi ada juga yang berpendirian, sukses, lulus dari perguruan tinggi, dapat kerja, bahagiakan orang tua, setelah itu baru menikah. Ini satu bukti nyata bahwa seseorang berhasrat, atau bahkan semua orang berhasrat kecuali hanya sedikit, agar dia, terutama seorang laki-laki, setelah dia selesai melaksanakan jenjang pendidikannya, dia menikah. Seorang anak perempuan juga demikian, dia akan menunggu dia dilamar oleh seorang laki-laki, dan jika terjadi pernikahan maka akan lahirlah anak-anak, kemudian mereka akan bekerja keras, kemudian hidupnya bahagia dari dua sisi. Satu, dikasih karunia anak-anak, yang kedua diberi kecukupan rezeki. Ini bukti bahwa naluri seseorang, dia ingin hidup berbahagia di muka bumi ini, merasakan nikmatnya hidup di muka bumi ini. Tentu tidaklah semua orang, walaupun kelihatannya bahagia di muka bumi ini, membawa kebahagiaan itu ke akhirat. Maka sempurnalah kebahagiaan seseorang di muka bumi ini apabila kebahagiaan yang tadi kita uraikan dia dapatkan, yakni dia sukses dari sisi duniawi, dari sisi harta, dia memiliki anak-anak. Dua kebahagiaan ini dia miliki, tetapi tidak semua orang yang mendapatkan suatu kebahagiaan lagi yang membawa atau mengantarnya kepada kebahagiaan akhirat, yakni memiliki hati yang selamat, qalbun salim. Maka sempurnalah kebahagiaan seseorang yang memiliki harta dan anak-anak, kemudian hatinya pun hati yang hidup, lagi bersih, hatinya hati yang salim. Lantas apa yang dimaksud dengan hati yang salim? Hati yang salim, hati yang bersih, hati yang hidup lagi sehat, adalah hati yang di sana bersarang kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Cinta pada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada yang lain. Hati yang penuh dengan tawakal, yakni dia berusaha maksimal, kemudian dia serahkan usahanya, dia serahkan hasilnya, keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya wajib berusaha, dia tidak mengatur-ngatur Allah. Bagaimana ini ya Allah, aku kan udah kerja ini. Bagaimana ya Allah, semua yang diperintahkan sudah aku lakukan, tapi kok masih belum sukses juga. Tidak boleh. Dia hanya berusaha, kemudian dia serahkan sepenuhnya kepada Allah hasil yang terbaik menurut Allah untuk dia. Hati yang salim, hati yang senantiasa bertaubat,
Karena kita dinamakan manusia karena kita tempatnya salah dan lupa. Maka ketika kita salah, ketika kita berdosa, hati kita senantiasa mendorong lisan kita untuk bertaubat, mengucapkan kata-kata taubat, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dan aku bertaubat kepadanya. Kemudian memerintahkan kepada seluruh anggota badannya untuk bertaubat, untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih, hati yang jika ia mencintai sesama muslim, dia mencintai karena Allah. Dan jika dia membenci juga, dia membenci karena Allah. Dalam kitab Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Barbahari, saya temukan sebuah perkataan bahwa ahlu sunnah itu sedikit. Orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi itu sedikit. Orang yang berbuat bid'ah itu lebih banyak. Nah, maka hendaklah kita saling memaafkan sesama ahlu sunnah karena mereka sedikit. Jangan kita menghukumi mereka dengan hukuman yang berlebihan. Umpamanya gini, seseorang sudah berusaha beramal sesuai dengan sunnah Nabi, hadir dalam kajian-kajian yang membahas Al-Quran dan sunnah Nabi, berusaha berpegang teguh dengan sunnah, berusaha maksimal meninggalkan bid'ah, tapi dia punya salah, maka kita nggak boleh ngomong gini, percuma ngaji kalau kayak gitu, mendingan nggak ngaji sama sekali. Nah, itu tidak boleh. Perempuan-perempuannya sudah menutup aurat dengan baik, tapi masih ada perangai-perangai buruk yang belum bisa ditinggalkan. Kita tidak boleh mengatakan percuma saja pakai jilbab besar, mendingan nggak pakai jilbab sekalian gitu. Itu tidak boleh. Seseorang yang telah mengikuti sunnah Nabi, seseorang yang telah berusaha melaksanakan syariat semaksimal mungkin, dan memang namanya dia manusia tidak luput dari salah, maka jangan kita ungkapkan kata-kata seperti tadi. Kalau sanggup kita nasihati, ini adalah salah, kita sudah sama tahu bahwa ini adalah dosa, ini adalah kesalahan, maka tinggalkan. Kita sudah sama-sama tahu bahwa kita diperintahkan berpegang teguh dengan sunnah, mari kita ikuti sunnah gitu. Jadi kita cintai dia karena Allah, disebabkan karena dia berusaha mengikuti sunnah Nabi. Orang yang berusaha mengikuti sunnah Nabi adalah orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, walaupun dia ada kesalahan. Nah, membenci karena Allah, karena kita benci kawan-kawan kita memang karena dia melakukan kesalahan. Jangan kita benci karena dia melakukan ketaatan, kita benci. So alim kan, ya, kemudian kita benci, itu salah. Kita benci dia karena dia berbuat maksiat, kita cintai dia karena dia melakukan ketaatan. Nah, jangan dibalik, ya. Ada nampak orang taat, kita bilang so alim. Kalau ngikut kamu susah nanti, sempit dunia, nggak bisa bergaul dengan masyarakat, dianggap nanti tidak bermasyarakat dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, orang yang melakukan kesalahan, biasalah itu, dia kan manusia, anda usahlah ditegur, urusan masing-masing, urusan pribadi. Maka orang yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dia akan selalu mengingatkan orang yang dia kenal atau bahkan sahabatnya. Bila melakukan kesalahan, dia ingatkan dengan bahasa yang baik. Tidakkah kita tahu bagaimana Nabi Musa dan Harun diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun? Kita sama-sama tahu siapa Fir'aun. Fir'aun adalah manusia paling angkuh di muka bumi ini, yang mengatakan wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dia adalah manusia yang sangat durhaka di muka bumi ini, paling durhaka, paling sombong,
sampai mengatakan dirinya Tuhan. Allah perintahkan Nabi Musa dan Harun mendakwahi Fir'aun. Apa perintah Allah? Faqula lahu qawlan layyina. Katakanlah kepadanya perkataan yang lemah lembut. Nah, kita kadang-kadang, maaf ya, mentang-mentang sudah ngaji, cara menasihatinya keras gitu. Apa ini? Kamu kan udah ngaji, masa nggak tahu? Ya, namanya juga manusia, dia sudah berusaha untuk tidak salah, tetap salah. Kita kan tidak tahu kenapa dia terjerumus pada kesalahan. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dihindari. Tanya baik-baik. Akhi, ukhti, kan kita sudah tahu ini nggak benar. Terus kenapa masih dilakukan? Ya, mudah-mudahan cepat bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Insya Allah tergugah hati orang. Terima kasih, jazakallah khairan, telah mengingatkan. Akan dibalas seperti itu. Nah, ini ujian buat kita. Kita bersemangat. Alhamdulillah kita punya semangat yang kuat untuk belajar ilmu syar'i. Di sisi lain kita akan melihat orang-orang di sekeliling kita yang banyak kesalahannya. Maka gunakanlah ungkapan-ungkapan yang bagus, yang baik, yang bisa membuat orang itu menyadari kesalahannya, bahkan bisa membuat saudara kita itu berhenti dan bertaubat dari kesalahan yang dia lakukan. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau tidak, kita sudah sampaikan. Jadi qalbun salim, hati yang bersih itu adalah hati yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Termasuk juga memberi karena Allah. Kalau dia memberi sesuatu karena Allah. Salah satu penyebab hati lapang adalah al-ihsan ilan nas. Salah satu penyebab hati lapang adalah suka berbuat baik kepada manusia. Salah satu sikap suka berbuat baik kepada manusia adalah dengan suka memberi. Rasul bersabda, tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah, engkau akan saling mencintai. Maka memberinya lillahi ta'ala, karena Allah. Tidak ada maksud-maksud lain. Tidak memberi juga karena Allah. Mudah-mudahan contoh atau sikap yang saya lakukan termasuk sikap tidak memberi karena Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara ke Padang, ya, di lampu merah, kalau ada anak balita, baik laki atau perempuan, minta sedekah, dikasih atau tidak? Balita umur 4 tahun, umur 4,5 tahun, mendekat 5 tahun, dia udah pandai menengadahkan ketidiang. Pak, sedekah, Pak, minta Pak. Umur 4,5 tahun atau umur 5 tahun, dikasih atau tidak? Kalau saya tidak, saya kasih. Masa anak umur 4 tahun, 4,5 tahun sudah dibiasakan menggemis? Kalau kita kasih, akan tertanam dalam hati anak kecil itu kebiasaan menggemis. Justru saya beranggapan kalau kita kasih, justru kita menjerumuskan dan menyesatkan anak itu. Saya tidak ngasih berpendirian, mudah-mudahan itu tidak memberi karena Allah. Kenapa bukan orang tuanya? Ini juga kita harus tahu ya, jangan karena belas kasihan di kota besar itu ada bosnya itu. Nanti dipungut anak kecil-kecil, dipaksa minta-minta, nanti hasilnya diambil sama bosnya itu. Kemudian kita jangan mudah belas kasihan. Masa ada ibu-ibu minta-minta di lampu merah gendong anaknya dari pagi sampai siang tidur gak buka mata. Dulu ada yang bilang bahwa anak itu udah dikasih obat tidur gitu, supaya nggak rewel. Kita kasih, berarti kita menjerumuskan dia ke dalam kehancuran gitu. Dan penganiayaan terhadap anak. Kalau benar anak yang dia gendong itu, masa anak digendong di bawah terik matahari nggak bangun, nggak nangis kepanasan, udah terkulai-kulai gini digendong,
Saya berprinsip, berkeyakinan untuk diri saya sendiri juga, bahwa jika dikasih itu sama dengan menjerumuskannya. Tidak dikasih, insya Allah sadar dia supaya dia mencari pekerjaan yang lain. Nah, jadi bukan mengajarkan pelit ya, bukan mengajarkan pelit, tapi lihat-lihat keadaan. Karena di kota besar juga saya tahu, terutama di perapatan Lubek, Kota Padang, itu ada apa-apa yang pakai tongkat minta-minta, tapi jalannya miring, tongkatnya sebelah sini, dia miring ke sini gitu. Ya karena kakinya panjang, sebelah kakinya normal, karena dipanjangin pakai tongkat dia kelihatan miring gitu. Nanti selesai minta-minta, dilepas tongkatnya, dia jalan normal lagi gitu. Kalau saya tidak kasih karena saya punya pendirian insya Allah itulah tidak memberi karena Allah. Juga saya berpendirian secara pribadi, nggak tahu kalau apa-apa ibu-ibu. Orang-orang minta sedekah di jalan dengan dipalangi kayu, saya juga nggak kasih. Sebab itu memalukan dan menurunkan muruah umat Islam, menurunkan kemuliaan kita. Masa minta-minta dengan menghalang-halangi jalan raya, nanti ketabrak. Kemudian juga diumpan dengan anak-anak gadis suruh berjemur di situ. Nggak takut kena cahaya ultraviolet. Setelah saya cari tahu, ternyata juga bagi hasil 50-50%. Kalau kita ingin bangun masjid, bikin proposal, adakan kesepakatan. Umpamanya kita daerah pertanian, awak asiangan sapiriang ladang lah untuk pembangunan. Atau jalankan proposal ke orang-orang yang menurut kita memiliki kemampuan. Sekali lagi tolong jangan dibiasakan setiap ada pembangunan masjid atau musala kemudian minta-minta di jalan raya dengan memalangkan kayu 5-6 atau 5-10. Ambo pernah balangkang itu, tang itu, tahan tak ini. Tidak memberi, kalau saya secara pribadi berkeyakinan saya tidak memberinya karena Allah, karena menurunkan muruah rasanya gitu. Ya, kita ingin membagi-bagi harta. Kita tahu banyak orang yang memerlukannya. Kemudian ada pula kita tahu ada orang yang suka menghambur-hamburkan uang. Bahkan kalau kita kasih, dia akan gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Maka kita tidak ngasihnya, tidak memberi, karena khawatir dia akan terjerumus kepada hal yang buruk. Maka itu insya Allah termasuk ke dalam contoh tidak memberi karena Allah. Jadi hati yang bersih itu memberinya lillahi ta'ala, tidak memberi juga lillahi ta'ala. Qalbun salim, hati yang bersih adalah hati yang mudah menerima kebenaran. Ketika disampaikan ayat Al-Quran, dia mendapat ilmu, dia semakin kuat keyakinannya bahwa ini diperintahkan, bahwa ini dilarang. Ya, qalbun salim, hati yang selamat adalah hati yang mudah menerima kebenaran. Dan kebenaran hakiki adalah kebenaran yang datang dari Allah. Al-haqqu min rabbika
fala takum minal mumtarin. Al-haq, kebenaran adalah datang dari Tuhanmu, dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang meragukannya. Hati yang bersih, hati yang salim, hati yang mudah menerima kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ini sunnah Nabi ini. Oh ya, alhamdulillah, terima kasih. Ini tidak disunnahkan. Oh iya, tidak disunnahkan. Oh, terima kasih dari kasih tahu. Berarti selama ini saya keliru. Insya Allah setelah ini, setelah saya tahu, saya tidak akan melakukannya lagi. Itu ciri-ciri hati yang salim, mudah menerima kebenaran. Bah, kira-kira lah mulai terasa di mana posisi hati awak. Tapi setelah kita bahas ketiga-tiganya, insya Allah akan terasa. Kita berharap kondisi kita pada jenis hati yang kedua, yang pertama dan yang ketiga, insya Allah punya hati yang bersih, sehat, hati yang hidup, atau punya hati yang hidup tapi masih ada sakitnya gitu. Ya, kita teruskan. Yang kedua, hati yang mati. Hati yang mati tentu adalah lawan dari hati yang hidup. Hati yang mati adalah hati yang tidak bisa menerima kebenaran, menutupnya dari kebenaran. Hati yang mati adalah hati yang tidak bisa menerima iman. Hati yang mati adalah hati yang kufur, yang engkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memerintahkan seluruh anggota badan atau jasad menjadi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya hanyalah untuk memenuhi hawa nafsunya. Keyakinannya adalah hidup hanya di dunia, maka dia cari, dia nikmati sepuas-puasnya urusan dunia. Namanya saja dia tidak percaya tentang adanya akhirat, maka dia akan habiskan segala sesuatunya hanya untuk urusan dunia. Dia hidup semaunya, padahal bumi yang dia tempati untuk hidup adalah milik Allah. Fasilitas yang dia gunakan adalah milik Allah, tapi dia tidak peduli. Walaupun kelihatan secara duniawi dia adalah orang yang sangat berpengetahuan, berilmu pengetahuan, yakni ilmu pengetahuan duniawi, akan tetapi hatinya mati disebabkan dia tutup rapat-rapat dari ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syar'i. Dia tutup rapat hatinya itu dari diisi dengan iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia adalah seorang yang mempertahankan kebodohannya. Yang dimaksud di sini kebodohan dalam urusan akhirat. Dia benar-benar sangat bodoh dengan urusan akhirat karena memang tidak percaya gitu. Inilah hati yang mati. Inilah hatinya orang-orang kafir. Nah, kafir artinya dia tutup hatinya itu dari beriman kepada Allah, ditutupnya rapat-rapat. Maka Allah pun menutupnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Hati, pendengaran, penglihatan Allah tutup semuanya.
Allah sediakan untuknya azab yang sangat pedih. Hati yang mati inilah yang senantiasa memusuhi kebenaran. Hati yang mati inilah yang mendorong jasad seseorang untuk memusuhi kebenaran. Dan tidak dapat dibayangkan kalau orang yang memiliki hati yang mati ini menjadi pemimpin, menjadi penguasa. Entah bagaimanalah nasib rakyatnya, terutama rakyatnya yang beragama. Yang dimaksud di sini rakyat yang beriman. Maka mereka akan melakukan kezaliman demi kezaliman, sebagaimana kita saksikan di belahan dunia lainnya, bagaimana umat Islam mereka cincang, mereka habisi, mereka aniaya di luar batas peri kemanusiaan. Mereka akan menentang Islam dan kaum muslimin, akan memusuhinya, akan memeranginya. Tidak dapat kita bayangkan kalau dunia ini dikuasai oleh para penguasa-penguasa yang hatinya adalah hati yang mati. Maka kezaliman, kerusakan akan terjadi di muka bumi ini. Sudah masuk waktu salat belum? Hah? 6 menit. Tanggung membahas yang ketiga. Hati yang mati sekaligus juga pendengarannya sudah mati. Namanya juga hati sudah mati, nggak ada lagi perasaan, tidak akan ada lagi belas kasihan, karena pendengarannya juga sudah mati. Bagaimanapun kita memberikan argumen, memberikan nasihat, dia tidak akan dengarkan. Umpama begini, disebabkan mereka kafir kepada Allah, hatinya sudah mati. Kan kalian yang bikin HAM, kan kalian yang mempopulerkan HAM, tapi sekarang kok kalian yang melanggar HAM gitu. Kenapa kamu bunuh kaum muslimin secara aniaya? Kamu cincang-cincang kayak dulu di mana? Di Arakan itu ya, di Bosnia. Ketika kita bilang kepada mereka, kamu kan mengajarkan HAM, tapi kenapa sekarang kamu tidak peduli dengan HAM? Karena hatinya mati, jadi memang nggak ada perasaan, nggak ada rasa belas kasihan. Seperti orang Yahudi di Palestina, nggak ada belas kasihannya untuk menembak anak kecil. Kita aja lewat di jalan pakai kendaraan, ngelihat kucing melintas, kita punya hati, kita berusaha mengelakkannya. Sekiranya kita melihat ada anak kecil disenggol atau bahkan ditabrak, walaupun bukan anak kita, luluh rasanya hati kita, karena kita punya hati, hati kita hidup dan sehat. Sedangkan mereka mati hatinya, nggak ada lagi rasa belas kasihan. Pendengarannya juga mati. Ketika kita beritahukan kepada mereka ini tidak manusiawi, ini melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan, mereka sudah nggak mau lagi mendengarkan. Penglihatannya juga sudah mati. Kita akan menggigil, kita akan sedih, akan senantiasa terbayang-bayang, menghantui kita atas kezaliman yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Terbayang-bayang di mata kita, walaupun kita sudah berusaha menutup kelopak mata kita, sehingga menyebabkan kita sulit untuk tidur. Adapun mereka tetap saja bisa tidur nyenyak. Kenapa? Hati, pendengaran, dan penglihatan mereka sudah mati.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kezaliman orang-orang yang mati hatinya. Dan tentu kita tetap memohon pada Allah agar mereka diberi hidayah oleh Allah. Karena tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melampaui batas kezalimannya, suatu ketika dia mendapatkan hidayah, kemudian dia menyadari kekeliruan atau kezaliman yang pernah dia lakukan. Oleh sebab itu, janganlah kita bergaul dengan orang yang memiliki hati yang mati. Kalau kita bergaul dengan orang yang memiliki hati yang mati, itu sama saja kita dengan meracuni diri sendiri. Ya, sama saja dengan membunuh diri pelan-pelan. Sebab bagaimanapun dia akan jerumuskan kita kepada perilaku-perilaku buruknya. Cobalah dikit, nggak apa-apa. Dikit kan nggak apa-apa. Kan dalam agama kamu, kalau kamu melakukan kesalahan kan bisa tobat. Ya udah, coba dikit nanti tobat gitu. Dibisikkan langkah-langkah yang pada ujungnya benar-benar terjerumus. Maka seseorang tidaklah melihat dengan siapa dia berteman. Jangan sampai berteman dekat dengan orang yang memiliki hati yang mati. Demikian dulu kajian kita untuk sesi pertama. Insya Allah kita sambung atau kebahagiaan yang ketiga, hati yang hidup tapi mengindap penyakit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita teruskan jenis hati yang ketiga. Hati yang ketiga adalah hati yang sakit. Yakni hati yang hidup tapi menderita penyakit. Hati yang sakit adalah hati yang hidup tapi mengindap atau menderita beberapa penyakit. Sehingga penyakitlah yang menguasai hatinya, kemudian meliputi kehidupannya. Hati yang berpenyakit adalah hati yang bersarang di dalamnya hasad. Seseorang bertanya kepada saya, Ustadz, padahal kawan-kawan kita udah ikut kajian, atau bahkan sudah sering ngaji, tapi kok masih ada di antara mereka yang suka hasad, ghibah, atau bahkan fitnah. Bagaimana ini Ustadz? Maka saya jawab seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa selagi kawan kita itu, teman-teman kita itu, ikhwan-ikhwan kita itu dinamakan manusia, maka ia pasti akan terjerumus ke dalam kesalahan. Hanya saja beda kesalahan kecil atau kesalahan besar. Namun pakailah prinsip bahwa kesadarannya
kemauannya untuk tetap hadir dalam majelis ilmu, berusaha berpegang teguh dengan sunnah Nabi, maka itu adalah suatu kelebihan yang dia miliki dan tidak semua orang memiliki itu. Adapun kesalahan bisa semua orang memilikinya. Ahlu sunnah itu sedikit, maka maafkan mereka kalau urusannya dengan kita. Kemudian saya katakan, coba kita sibukkan diri dengan memperbaiki diri sendiri. Kita sibukkan diri kita untuk memanage hati kita agar menjadi hati yang hidup, hati yang salim. Jadi coba kita kurangi banyak mengomentari kawan-kawan kita gitu. Bukan berarti menutup mata, tapi kita lebih sibuk melihat diri kita sendiri. Apa kekurangan diri kita? Banyak kekurangan diri kita. Ketika kita menyibukkan diri dengan kekurangan, dengan melihat kekurangan diri kita, berarti kita akan menyibukkan diri untuk memperbaiki kekurangan itu. Maka akan sedikit kesempatan kita untuk membicarakan orang lain. Akan sedikit kesempatan kita untuk mencari-cari kekurangan dan kelemahan kawan kita. Maka sibukkanlah diri kita dengan mengingat kesalahan-kesalahan kita, kemudian mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu, kemudian berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan itu. Namun demikian bukan berarti yang penting kan kita sudah ngaji, yang penting kita nggak berbuat syirik. Ya jangan sampai begitu. Yang maksiat ya maksiat gitu. Tetapi tidak sedikit kajian-kajian jadi ternoda disebabkan oleh perilaku-perilaku yang berlebihan. Ya, oleh sebab itu janganlah kita mengukur kebenaran dari fisik, dari perilaku seseorang. Ketika seorang itu salah, maka kita menganggap kebenaran sudah habis. Akhirnya kita pun jadi lemah gitu. Ya. Jadi kalau ada awak agak fanatik ke seseorang, sehingga selama kau kecik awak ini lah sumber kebenaran, tapi ketika nyo melakukan kesalahan, bahkan kesalahan fatal, maka awak kecewa luar biasa sampai futur, sampai menjadi orang biasa. Lihat, mendingan jadi orang biasa. Kemudian setan membisikkannya kalau perlu mendingan jadi orang tidak beriman gitu. Jadi jangan ukur kebenaran dari fisik orang, dari kepribadian orang. Ya. Jadi hati yang sakit, hati yang hidup tapi berpenyakit. Di dalamnya bersarang penyakit hasad, dengki. Dalam sebuah kajian di kabupaten lain, seorang ibu bertanya, "Ustaz, apa ciri-ciri hati awak sakit? Apa contohnya kalau hati awak tu sakit?" Kecik ambo, kalau awak bertetangga, kemudian tetangga tu beli oto baru, sasak dah doa deh, hatu hati sedang yang penyakit. Tetangga awak nyopelok rumahnya, tetangga awak menjual bawang seton, sasak dah doa, hatu dibukti hati itu sakit. Terus bukti hati sehat, ketika ada tetangga awak sebelah rumah beli oto baru, awak harus ikut mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah mudahkan rezekinya, tabali jo oto baru deknya. Bisa numpang sekali-sekali. Tentu juga ciri hati itu sakit, awak Allah punya oto, tetangga awak ada punya oto do, tapi tetanggaku bali oto baru di atas oto awak, merasa tempi awak, itu sakit hati itu. Ciri-ciri hati yang hidup tapi berpenyakit gitu.
Biasalah lu ko nyolanta ada orang rasain lah. Itu nah hasad tu. Ngetabrak dari belakang cahaya. Itu hasad tu. Itulah ciri hati berpenyakit. Bah kira-kira di mana posisi awak ketika tetangga awak panen bawang, awaknya sama ladang jawab ko tiba dia menjadi dapat dia 1 ton, kini pada bawang 20.000 ya, jadilah 1 ton 16 juta. Bawangnya kadang-kadang pujari, bawang awak kadang kelengkiang. Barasu risiko dek kalai. Ndak keluarlah kata-kata nan indak elok. Alhamdulillah itu rasakinya, rasaki awak naniko. Itu insyaallah hati nan sehat, qalbun salim. Hasad tu adalah awak ingin kelebihan, kebaikan, keberuntungan yang ada pada orang tu capek hilangnya gitu. Itu dan hasad tu. Dengki. Hati yang sombong adalah hati yang sakit. Walaupun dia hidup, adalah hati yang ada di dalamnya kesombongan. Ada di dalamnya ujub. Sombong, puncak dari sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Tapi kita bisa saja diliputi oleh kesombongan di saat kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Walaupun tidak kita bicarakan, tapi ada rasa dalam hati, meninggi rasanya gitu. Maka hati yang salim, dia akan katakan, hadza min fadli rabbi, ini karunia Allah. Tidak boleh disombongkan, bahkan Allah bisa ngambilnya kapanpun Allah mau. Itu hanya titipan Allah. Ujub, tahu arti ujub? Merasa bangga pada diri sendiri. Ujub ini termasuk ujub dalam beribadah. Sekarang zaman media sosial. Buat lo status di Facebook, alhamdulillah 10 hari terakhir kau tidak pernah alpa salat malam. Mangalu itu dibuat. Itu ujub namanya. Bangga dengan ketaatan awak. Objeknya apa? Yo, secara zahir nampak awak melakukannya, tapi awak harus khawatir lah diterima atau tidak ada Allah. Ujub bagi anak muda, contoh ujub yang paling mudah, tagaknya di kacau, merasa wah-wahnya, gagah dia rupanya. Yang benar adalah baca doa, Bismillah, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan penciptaanku, maka baguskan akhlakku. Yo nan rancak tu tak bisa disuruhan, sebaliknya nan buruk pun tidak bisa disembunyikan. Ya, maka ketika awak berkaca, bercermin, bacalah doa, Bismillah, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Kalau tidak dibaca doa tu, akan lahir takjub. Kok di kampung kau ayu awak yang paling gagah. Yo kambang-kambang di kampung kau barabut je awak. Anak muda dia tidak. Lain jambu, ambu dulu gitu ndak pedusi. 3 kapal dibongkar di apa? Di Teluk Bayu modern kau ndak kesukur dan dah. 3 kapal kayaknya di Teluk Bayu barat tu banyak air. 3 kapal dibongkar mau dewa angka di Teluk Bayu ndak kenio dan dah. Tapi ada sebagian laki-laki merasa inyolah orang nampalian di kampung tu.
Inilah orang yang paling di kampusnya dan lain sebagainya. Itu ujub. Itu sebagai tanda hati itu hidup tapi berpenyakit itu. Nah, penyakit-penyakit yang ada dalam hati kalau dipelihara akan menghantarkan kepada kehancuran, kebinasaan seseorang. Maka hendaklah kita mengobati hati yang sakit itu. Bagaimana cara mengobati hati yang sakit? Yakni kalau tadi sakitnya hasad, maka kita ikut bersyukur dengan kebahagiaan orang lain. Alhamdulillah, tak buat je rumah dek inyo. Kok pendek-pendek umur suaminya nanti, alah ado rumah nan kanyu tinggal untuk anak dan istrinya. Kok terbalik kendaraannya, alhamdulillah, mudah-mudahan awak bisa lo modenyo. Gitu. Orang bau sao, ada orang hasad, apa inyo kadukun? Ya, dia penyakit, sehingga balangau saya galah orang gitu. Hasad, maka ubeknya jangan ganggu galah orang. Kalau ingin bau sao buka pulau. Kalau rami orang ditampak orang lain mengalih, alhamdulillah, sanang awak jaliaknya, lai rami pelanggannya. Nah, itu mubeknya. Ikut berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Kemudian sombong, apa obatnya? Apa nak disombongan? Kekayaan awak alun seperti kekayaan Qarun lay. Ba kekayaan Qarun, kunci gudangnya tidak bisa diangkui oleh orang Kuwait. Alhamdulillah punya auto Xenia 2008. Kuncinya bisa ditenteng je ke lengkang kiri. Tangan kalau suak je kida kan nang kida agak lama kan. Nah, begitu. BMW warna lo tomo Pajero Sport lah jadi kuncinya bisa ditenteng je ke lengkang kiri. Itu halu ke disombongan ini. Nah, itu caranya. Bahwa apa yang kita miliki tidak ada apa-apanya dibanding apa yang dimiliki orang lain. Taruhlah ya awak memiliki kelebihan dari orang, bisa hilang sekejap mata kalau Allah mau. Ambo minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan tidak termasuk ke dalam ungkapan kesombongan itu. Sekitar 2 minggu yang lalu, ambo pulang dari pondok di Padang, di Indaruang, nyukaja ambo de orang Jonda, nyukelason-kelason. Pertama dicuekin, kedua dek mangalason tarusin tu mencaliak dari spion, kiranya sudah berhenti, tunjuk-tunjuknya. Sudah tu mulai mau melambek, makinnya pasonnya berhenti. Kemudiannya pakai baju kaos tulisannya polis. Dia awak bakawan je polisi, maka adalah semacam ingatan, jangan-jangan memang kuyo polisi gitu. Entah ada perlu jawab. Sudah tu gak menapi yang Ustaz. Sudah tu sudah berhenti yang aja, nyepawang cari-cari awak sekali. Tak terdengar dari tadi dia mengelason-ngelason, dari tadi dia membuang pura-pura dah tawang ya, ica-ica dak tantu dia. Amak dia nak makik-makik membuang tadi je. Nyu caca habis dia mengecek dak berhenti-henti gitu. Le tawang kesalahan nang. Apa kesalahan dia tak tahu dia je. Jadi hati-hati kalau ke Padang nama bawa auto, ya. Nyu caci maki, nyu pecari-carian, nyu bentak-bentak. Kamu tanya oleh
apa kesalahan den? Kancang-kancang saya tadi telantak ayam dendang. Hah, di jalan raya ternak ayam. Ma tahu den, aku merasa dirugikan ang. Ayolah, awak selesaikan ke kantor polisi, cari polsek terdekat. Hendak siko selah nampak tanggung jawab ang tu nyupa waang dia menggalagak rasul dia dok nyupa waang habis tu baca ambo tu baju merek polisi di polsek mawak kerajo. Hendak lu pandai jawab dong, tetap nyucaci maki. Ayo keluar kata-kata mudikwa, dia ni mencaci maki, membentak rasul habis argu diri rasul lain. Keluarlah kata-kata, itulah kecambu tadi. Semoga tidak menjadi suatu kesombongan, tapi sekedar untuk membaleh kekurang ajaran orang tu. Kecambu, tak tahu si Aden. Yuta betul demo. Aden orang Siko tinggal datang tua asli alam panjang. Mulainya melunak gitu. Ayolah kau bituang, dak tanggung jawab ang. Pailang dari sekolah dan cahaya no tuang kau cakap. Dan ambo rasu kamu. Lah ambo rencanakan kau indak je baralah ni ambo naikan kacau tu kan tak sapi langan itu. Kalau ndak ambo belintangan atau berhenti orang di jalan, ambo seorang begal gitu. Satu jalan melambil-ambil nyo jalan memotong balik ke arah Indaruang kate, ke arah Indaruang Tugu Semen Padang di atas. Ambo nyo hentikannya di bawah di depan kuburan Padang Besi. Sampai di rumah mangkalagak dah dulu sih. Mengecek karena rumah di abang. Entahlah. Rasulmu kamu selesaian. Ayo di mata KP-nya, bawa maksinan. Dalam namanya dah. Mahaya mawak tu, le masih ada darah sinan. Serius tahan je dalam malah lebang lah tak usah lah gitu. Rasul kamu cari Rasul. Kamu turik balik bag betul. Sebab kecak anak abi ke pulang jam 2 balik. Kau lah jam 1 lanjut lai. Dan nambo digituan jam 1.15. Bau urusan jurang kau tu capek pulang. Akhirnya mau capek pulang, kamu rencanakan kamu cari sudah tu. Sebab awak kalau lalu lalang tiap hari, ada orang merasua yang ditabrak dia awak, tu kok harus diganti. Abah sabar lalu kecak rumah. Ambo buatlah status tu, status di grup komplek. Kecak apa-apa di komplek tu, modus tu Ustaz. Itu modus. Banyak orang yang kanai deknya. Nyo cali orang membawa auto seorang sih dalam auto. Bakal nyo kajai tu. Nyo kecak menabrak autonya, menyenggol kadai nyo lah segala macam. Nyo minta penyelesaian di sinan. Orang dari Jambi kanai 500.000 cik. Jadi hati-hati ke Padang kok mbok auto seorang. Ya. Alhamdulillah ilmu nan dapat dia ambo selama berkawan orang Batak. Kok nyo bentak awak orang lawan lo je bentak gitu. Apa dia angnya? Enggak tawang siadan gitu. Ada orang Siko ini. Memang orang situ ke TP Mbosinan. Itu kan kecamatannya Luki itu, Lubuk Kilangan. Ada orang Luki yang orang mang. Ini pawang lo gitu. Kena habis awak dia nyukur habis. Cuma yang tadi itu mudah-mudahan bukan suatu kesombongan. Ang tidak tahu ang aden koralan panjang. Itu nyatanya dia apa-apa dalam grup tu. Tu baca cara apa berlapih diri darinya. Lepak lawan tu lahi. Bah kecek apa tak kecek lah dia ambo. Tasabui dia ambo pak maaf ya. Tidak ada maksud untuk menyombongkan diri doh. Tapi ambo melawan orang tu dengan cara mudah itu. Ang tak tahu kalau den koralan panjang. Ada yang tinggal di Siko di Gadui itu. Tu gak melunak pak. Ada dua kemungkinan. Satu, orang tu percaya je mitos. Jangan main-main je orang alam panjang. Dan kedua, inyo orang alam panjang lo gitu. Jadi paralah saya gitu. Kurang kebawa biar ledak. Nah, itu pengalaman pahit. Selama itu ambo kamari pai seorang joto ke pesaman ke mana-mana. Ikut di kota Padang sampai wak tinggal sendiri gituin wak. Ambo lapor ke kawan-kawan yang boleh dan polisi. Alhamdulillah keciknya bekolah bekom lapor ke Polsek Luki. Sudah tu macam lihat acok babin lewat bolak-bolak balik dari bawah naiknya kata sampai ke Lubuk Peraku
Bako putar ke bawah balik. Malam-malam bercalik ada auto patrolin. Kabarnya inya beroperasi mulai dari indah ruang atas tu sampai ke ujung tanah ke belakang upi gitu. Sedangkan sampik gitu. Jadi hati-hati kalau ke Padang modus-modus seperti itu. Nampak awak dari atas sirah mungku dia. Ha? Mungku sirah paluh meleleh. Ha, aku dari atas. Ha? Orang gunung aja. Awak kan kalau orang gunung kalau ke Padang kan angin kan sirah mungko. Basah dia paluh. Apa boleh naik angkot habis dia nyetung. Jadi bentak saja. Tapi sebelum dibentak tu tahu tak apa sumber keberanian? Tadi api mocas letak sebelah kida. Ini kan dikacau sebelah kida tu. Jadi ambo pindahan api ke sebelah kanan, ambo baca zikir. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali. Itulah sumber keberanian. Karena awaklah berlindung diri kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna. Patang atau hari Minggu ambo lalu, ambo sengaja lambe-lambean tu. Celik-celik kok nampak je orang itu. Rasul kok basu ditanya ang orang mas banai. Yo berani mana nyu caci maki nyu katai kadang sabi-abi nyu pacarian gitu. Jadi kalau kecak orang Padang, Bukit Sileh, Simpang Tanjung Nampe, Kebun Teh, apalagi ke bagian kesinan tu alaan panjang tu kecak orang tu. Jadi istilahnya zaman menjurang alaan panjang. Jadi kecak PET ambo dulu. Aden ke Padang yang waktu itu mbok piti 2 juta banyak. Waktu terminal bis dilintas yang kayak Plaza Andalas kini. Nyopalak dan di preman den gosok koran yu tangan den tapanggang aja udah suju orang tu kedentit. Jadi memang ada ilmu dukun orang Lampanyang masih pemilih lo jambo nyu gosok koran ju jari mereka nyu pacik kerate nyu gusuk mereka barasok gitu tawakal. Setelah ambo cari tahu ia gak kadang modal kira pakai sulfur. Jadi ada semacam serbuk sulfur tu kalau digosok-gosokkan kalau asok kalau tak capek di lapian harus dicampur sudah tu terpanggang gitu. Oh itu rupanya. Jadi bukan karena ilmu dukun ya ilmu akaid. Jadi amo mohon pada Allah mudah-mudahan itu bukan suatu kesombongan tapi ulah ampi habis lo akawak lain Yunus sasaan habis je gitu. Ternyata kalau lah patah mental awak denyo tu menyerah awak le pun ada dia gian saya. Tu ambo ceriton ke kawan ambo Kapolres Pasaman Barat. Ambo setelah tu ambo pergi ke Pasaman. Kecek beliau, saya waktu dinas di Kalimantan padahal saya perwira. Cuman ketika pergi ke daerah terisolir hanya berdua dengan kawan, enggak pula bawa senjata, dipalak oleh preman tepas semua gitu. Sebenarnya awak harus punya perhitungan je, kan dilawan awak tak bawa senjata doh. Kok kalau orang sekampung kau hanya minta piti udah agak salah je. Ya sekedarnya gitu. Enggak juga kayu di itunya tu doh, awak lihat dojonan lain-lain. Kok di paturuan hadem polisi, dem perwira nyebetune orang nanti. Jadi apa itulah kira-kira cara mengendalikan perasaan ketika awak dizalimi atau bahkan diancam oleh orang lain. Tapi usaha menyelamatkan diri harus dengan berbagai macam cara gitu ya. Jadi cara mengobati kesombongan tentu juga awak beristighfar kepada Allah kalau terlanjur berbuat sombong. Beristighfar. Kalau merasa badan awak kau kekar kuek sampai bilo. Tahu ujung-ujungnya orang paling kuat di muka bumi kau pun mati gitu, dan menjadi tanah. Kemudian penyebab hati awak sakit karena memang lemah iman.
suku berbuat kesyirikan. Sekali berbuat kesyirikan, Allah timpakan satu titik hitam di hati, sehingga panuhlah hati awak dengan titik hitam, maka kasek, kareh dan sampiklah hati itu. Maka cara membersihkannya adalah dengan banyak berzikir, bertaubat, kemudian mempelajari akidah yang benar, jauhi kesyirikan, belajarlah tauhid yang benar, yang bersih. Itulah kajian kita malam ini. Tadi hampir lo tak tiba mo, mendamam, flu. Kira alhamdulillah sampai ke Siko banyak kawan mo. Banyak lo dan flu. Kayaknya musim ya, perpindahan cuaca atau pergantian cuaca. Wallahu alam. Semoga Allah SWT menyehatkan kita semuanya. Mudah-mudahan iko indak lo tanda-tanda corona. Sebab kini orang lah mulai lo heboh balik juga corona. Tapi tetap kita berusaha mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan yang lain-lainnya. Demikian, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Walhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah, baru ingat. Afwan, ada pertanyaan alun terjawab dia, Mbok. Memang belum sempat Mbok telaah. Disiku rasanya pertanyaan tu. Masalah ameh ya. Afwan, belum, karena ambo langsung sibuk. Setelah itu tidak sempat menelaah. InsyaAllah nanti ambo ulang lagi. Betul. Banyak ikhwan-ikhwan yang sudah lama ngaji. Saya bacakan aja ya. Betulnya banyak itu kan tidak mesti 100. 3 ada banyak, karena lebih dari 2. Yang dikatakan banyak itu lebih dari 2. Banyak ikhwan-ikhwan yang sudah lama ngaji, banyak yang sombong tidak mau nyapa yang baru ngaji. Betul. Ini sudah menjadi pembicaraan ustaz-ustaz senior kita, baik tingkat daerah ataupun di tingkat provinsi, di tingkat nasional. Apalagi ikhwan itu bacaan Qur'annya sudah banyak yang bagus, dan ini kebanyakan terjadi di kota. Apakah ini termasuk hati yang sakit? Oh iya, masih sakit ini. Mestinya yang sudah rajin ngaji semakin akrab dengan yang baru ngaji, dekat, gali dari dia apa masalah yang sedang dihadapi, mudah-mudahan bisa dicarikan solusi. Karena membantu itu tidak mesti dengan uang ya, dekati terus, kasih semangat. Tapi yang terjadi bukan hanya itu, apalagi di kota-kota besar terjadi kelompok-kelompok dalam kajian. Nang kayo duduk sama nang kayo, nang miskin duduk sama yang miskin, nang kayo kadang tak mau menyapu nang miskin. Itu terjadi walaupun lah ngaji. Ini fenomena yang terjadi sekarang, betul. Nah ini sudah ngaji tapi hatinya masih berpenyakit, maka mari obati ya. Karena bisa jadi yang baru ngaji itu yang masih bersih. Kenapa? Karenanya benar-benar bertaubat dari dosa-dosanya, walaupun dosa-dosa gadang yang dilakukan masih bersih. Awak lah pula lama ngaji tapi lah mulai ujub diri, lah mulai merasa aman. Awak lah lama ngaji mah ndak buat syirik lai, insyaallah kok mati masuk surga, kok ada mana dosa lain dak syirik doh. Yo dosa ketek tapi banyak-banyak dikumpulan banyak aja gitu, gadangnya jadi gitu. Betul, maka perbaiki hati ya. Kalau perlu yang sudah lama ngaji semakin menampakkan akhlak yang baik kepada yang baru mengaji, sehingga jangan sampai yang baru mengaji, oh mudiku kalau lama ngaji ya, abel hendak lah encak dak edisi ngaji lain, ialah cukup sekali ko lain. Itu jadi jangan kaku ya. Maaf kalau harus sampai katakan, sampaikan perkataan yang agak kareh, jangan sok-sokan gitu ya, jangan sampai sok-sokan gitu. Ujub ya itu tadi yang ujub. Rasulullah mengatakan, aku tidak khawatir kalian terjerumus ke dalam kesyirikan, karena kalian tahu dosa syirik itu besar. Tapi aku khawatirkan adalah kalian terjerumus ke dalam ujub, bangga diri gitu. Bagaimana obatnya? Obatnya adalah menanamkan suatu kekhawatiran ketika kita sedang taat, laika terpertahankan tarikh keistiqomahan ko.
Kok melenceng enggak sekali beko tu mati dalam melenceng tu ba kiro-kiro gitu. Ya. Oh, kalau tahu kita kawan kita tu nyu baru hijrah, bacaannya kurang bagus ya ajari. Bimbing. Jangan sampai duduk berkelompok-kelompok, berteman berkelompok-kelompok. Wallahu alam, semoga Allah melunakkan hati kita semuanya dan membersihkannya dari berbagai macam penyakit. Ibu-ibu ada kau tanya langsung seperti biasa? Mak-mak? Kalau enggak kita cukupkan, dah jam 9 kurang. Cukup ya? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.